Halo rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Kembali lagi di channel Tahu Hukum. Kali ini kita akan membahas 8 aturan yang perlu kita ketahui seputar hukum perkawinan di Indonesia. Tahukah Anda, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dicatat ya, antara seorang pria dan seorang wanita. Langsung aja ya, berikut rangkuman hukum perkawinan di Indonesia yang perlu kita ketahui. 1. Persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua orang tua. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Akan tetapi, ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selain itu, perlu dicatat bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. 2. Hukum di Indonesia tidak menganut asas poligami atau poliandri. Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, pengadilan juga hanya memberi izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 3. Hak seorang istri. Istri berhak mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suaminya. Hal ini diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 4. Perkawinan yang dilarang. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang apabila a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. B. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. C. Berhubungan semendah, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan atau bapak tiri. D. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. E. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. F. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 5. Pria dan wanita hanya boleh menikahi mantannya satu kali. Dalam masyarakat modern, perceraian bukanlah hal baru. Sudah barang tentu di sekitar kita tidak sedikit orang yang sudah melakukan perceraian. Akan tetapi, tahukah Anda, setelah suami atau istri bercerai,
mereka masih dapat melakukan perkawinan lagi untuk yang kedua kalinya. Namun hal itu hanya dapat dilakukan satu kali saja. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam pasal 10 yang menyatakan apabila suami dan istri yang telah cerai lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. 6. Mantan pacar tidak dapat mencegah perkawinan. Pada dasarnya, perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain. Nah, orang-orang yang dapat mencegah perkawinan adalah kepala keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Karena itu, buat mantan-mantan yang tersakiti, jangan nekat ya untuk datang ke pernikahan mantan untuk mencegah terjadinya perkawinan. Karena pada dasarnya, pencegahan perkawinan dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. 7. Perkawinan dapat dilakukan di luar negeri. Perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dan dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. 8. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada masa perkawinan masih berlangsung. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PPU 8 Romawi /2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PPU 8 Romawi /2015, maka ketentuan pasal 29 mengenai pembuatan perjanjian kawin ikut berubah dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. B. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. C. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. D. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Demikian 8 ulasan mengenai hukum perkawinan yang perlu diketahui menurut tahu hukum. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih.